Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu atau 2013. Kita akan melanjutkan kajian kita Hisnul Muslim. Namun sebelum kita melanjutkan Hisnul Muslim, sepertinya ada pembahasan yang ada baiknya kalau kita bahas pada malam hari ini, yaitu permasalahan tentang taubat. Karena sekarang lagi ramai dibicarakan di mana-mana tentang taubat. Namun pembicaraan kita ini tidak kita tujukan kepada siapapun, dan tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat serta istighfar, meminta ampun dari dosa-dosa kita. Ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbicara seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nama dan sifat kepada dirinya sendiri, bahwa Allah adalah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ghafirud Dzam, yang mengampuni dosa-dosa, dan juga At-Tawwab, yang Maha menerima taubat, Al-Afu, yang Maha memaafkan. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu meminta ampun kepadanya, dan Allah berjanji akan memberikan kepada mereka ganjaran yang besar. Dan semua itu adalah bukti tentang pentingnya istighfar, keutamaan istighfar, dan betapa butuhnya kita kepada taubat dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang para nabi, bahwa para nabi itu mereka juga istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ibu dan bapak kita, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalam, keduanya istighfar dan taubat kepada Allah, yang diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula Nabiullah Nuh alaihi salam diabadikan oleh Allah
wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kemudian juga di dalam surat Nuh ayat nomor 28, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Demikian pula Nabi Allah Musa alaihi salam yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat nomor 16, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Rabb, sungguh hamba telah menzalimi diri hamba, maka ampunilah hamba. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 151 tentang Nabi Musa minta ampun untuk dirinya dan untuk saudaranya Harun. Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Kemudian juga Nabi Dawud alaihi salam di dalam surat Shad ayat 24, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentang Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam surat Shad ayat 35, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita, penutup para nabi, penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar. Di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Diperintah untuk istighfar dan beliau benar-benar telah mempraktekkan istighfar dalam berbagai macam redaksi. Nanti kita akan singgung tentang hal itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semuanya, hamba-hambanya, untuk selalu istighfar. Di dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi semuanya itu istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi ini adalah merupakan perbuatan yang terpuji. Taubat dari dosa adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu adalah satarul uyub, yang menutupi kejelekan-kejelekan kita. Padahal Allah itu adalah Allamul Ghuyub, mengetahui semua yang tidak tampak. Semua kejelekan kita Allah tahu, tapi Allah menutupinya. Kalau kita berjalan menuju Allah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini adalah merupakan modal utama kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses. Demikian pula taubat dan istighfar adalah merupakan kunci supaya kita istiqomah dan tidak bengkok. Demikian pula kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang didekatkan kepadanya, maka kita harus selalu banyak bertaubat dan beristighfar. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, para ulama mengatakan awal perjalanan kita mulai dengan taubat. Pertengahan perjalanan kita harus selalu bersama dengan taubat. Sampai akhir umur kita harus taubat menyertai kita. Jadi taubat ini adalah yang pertama dan taubat ini juga yang terakhir. Kita tidak bisa lepas dari taubat. Mulai dari awal perjalanan kita selalu taubat, istighfar kepada Allah, sampai di tengah-tengah perjalanan kita, sampai di akhir umur kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah
supaya kamu menjadi orang yang sukses. Kalau kita perhatikan surat An-Nur ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah yang turun pada periode Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi turunnya di Madinah. Sehingga surat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah beriman. Sudah beriman tapi masih terus disuruh taubat kepada Allah. Supaya apa? Supaya sukses. Kalau tidak mau taubat kepada Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun." Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau tidak mau tobat berarti zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua bagian saja, dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok at-taib, orang-orang yang bertaubat. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang zalim, yang tidak mau taubat. Nah, kita milih masuk kelompok yang mana? Ya. Jadi taubat ini adalah kita kembali kepada Allah. Kita tidak lagi menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Kita tidak lagi berada di jalan yang menjadikan kita tersesat. Kemudian juga para ulama mengatakan syarat taubat ada 3. Yang pertama-tama an-nadam, menyesal. Yang kedua adalah al-iqla', tidak berbuat lagi. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Syarat yang pertama menyesal. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan sebagai orang yang taubat kalau dia tidak pernah menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan berupa dosa itu. Menyesal itu harus, ya Allah, saya benar-benar menyesal kenapa dulu berbuat seperti itu. Sehingga di dalam Musnad dari Imam Ahmad rahimahullah taala disebutkan an-nadamu taubat. Penyesalan adalah taubat. Kemudian yang kedua adalah al-iqla', yaitu tidak berbuat lagi. Bagaimana mungkin seorang dikatakan bertobat kalau dia terus-menerus berbuat dosa, tidak berbuat lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ini berarti dia jujur dalam taubatnya, benar-benar kapok, tidak akan ulangi lagi selama-lamanya. Kemudian para ulama menambah syarat lagi, kalau ada hubungan dengan orang lain maka urusannya diselesaikan. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Man kana li akhihi 'indahu madlamah min malin wa 'irdin falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa la dirham illa al-hasanat was-sayyi'at." Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, kezaliman berupa harta atau kehormatan, maka hendaklah dihalalkan hari ini, diselesaikan urusannya hari ini, minta maaf atau dikembalikan hartanya. Sebelum terjadi nanti hari kiamat tidak ada lagi dinar, tidak ada dirham, yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Jadi nanti kalau kiamat kita tidak tobat, balasnya adalah kebaikan kita diambil, dibayarkan kepada orang yang pernah kita zalim. Kalau kebaikan kita habis, dosa-dosa mereka diberikan kepada kita, sehingga dikenal sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolak, yang datang hari kiamat membawa kebaikan yang banyak, tapi juga membawa kezaliman yang banyak, sementara dia belum bisa melunasi kezalimannya. Lalu dosa orang yang dizalimi diambil, diberikan dia, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka.
muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada pertanyaan. Orang yang mula-mula baik, kemudian sebagai manusia dia terjerumus dalam dosa. Kita kan manusia, kita berbuat dosa atau tidak? Berbuat dosa atau tidak kita? Kalau tidak berbuat dosa berarti kita bukan manusia, berarti kita adalah malaikat. Kalau manusia itu berbuat dosa, tapi kemudian sadar, kemudian taubat kepada Allah. Ada orang yang baik, istiqomah, baik, lalu tergoda, terjerumus dalam dosa, terpuruk dia, jatuh ke bawah. Kemudian dia taubat kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah taubat dia bisa kembali ke derajatnya yang semula itu atau tidak? Kan mula-mula derajatnya tinggi. Katakanlah waktu itu dia tingkatan derajatnya tingkat 80 dari 100 tingkatan. Ketika dia terjerumus dalam dosa, dia terpuruk, jatuh ke titik 10. Lalu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah taubat bisa kembali ke 80 lagi ataukah tidak bisa? Pendapat yang rajih bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pendapat yang sahih bahwa manusia itu ada 3 kelompok setelah taubat. Ada orang yang setelah taubat dia tidak bisa kembali lagi ke derajatnya yang semula. Ada orang yang setelah taubat bisa kembali ke derajatnya yang semula. Bahkan ada orang yang setelah taubat keadaannya lebih baik dari keadaannya yang semula. Kalau dulu cuma 80, setelah taubat bisa naik sampai ke tingkatan 90. Jadi tergantung kadar kualitas taubatnya, tergantung keseriusan dia dalam bertaubat, tergantung keikhlasannya, keistiqomahannya, dan kesolehannya setelah taubat. Jadi ada orang yang setelah taubat benar-benar setelah taubat masih tetap terpuruk, nggak bisa kembali lagi ke derajatnya yang semula. Tapi ada yang bisa kembali ke derajat yang semula. Bahkan ada bisa yang lebih baik lagi dari derajatnya yang semula. Bagaimana Allah kisahkan tentang Nabiullah Daud alaihissalam setelah melakukan kesalahan taubat kepada Allah, dan keadaannya setelah taubat lebih baik daripada keadaannya sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mengenal ada istilah taubatan nasuha yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini perintah taubatan nasuha. Pertanyaannya sekarang, apa taubatan nasuha itu? Ada beberapa penjelasan dari para ulama, di antaranya Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, seorang tabi'i, yang mengatakan hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala alla ya'uda bi. Taubatan nasuha itu adalah seorang hamba menyesali apa yang telah dia lakukan dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Al-Kalbi rahimahullah ta'ala mengatakan an yastaghfira bil lisan wa yandam bil qalb wa yumsik bil badan. Taubatan nasuha itu adalah lisannya mengucapkan istighfar, permohonan ampun, hatinya menyesal, dan badannya tidak berbuat maksiat lagi.
Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab rahimahullah ta'ala mengatakan, taubatan nasuha tansahuna biha anfusakum. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang kamu menasehati dirimu dengan taubat itu. Artinya benar-benar keadaannya setelah taubat lebih baik. Lalu disimpulkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, an-nushu fit taubah yatadammanu thalathata asya'. Taubatan nasuha itu mencakup 3 hal. Taubatan nasuha mencakup 3 hal. Yang pertama-tama adalah taubat dari dosa secara total. Jadi taubat dari dosa secara total. Maksudnya apa? Maksudnya ada kalanya seseorang itu mempunyai bermacam-macam dosa. Ya, ada kalanya seseorang itu dia berzina, sekaligus dia juga berjudi, sekaligus dia juga minum khamr. Ya, berarti ada berapa dosa? 3. Nah, taubatan nasuha itu taubat dari ketiga-tiganya. Jadi taubat dari ketiga-tiganya. Taubat dari berzina, taubat dari berjudi, taubat dari minum khamr. Jadi taubat dari semua dosanya, generalisir. Walaupun nyicil taubat itu boleh, tapi namanya bukan taubatan nasuha, tapi nyicil boleh. Bagaimana taubat yang nyicil itu? Orang punya 3 dosa tadi, taubatnya satu-satu dulu. Saya taubat dulu dari zina, tidak zina lagi. Sementara minum khamr dan berjudi masih jalan terus. Maka taubatnya dia dari zina diterima Allah. Cuman masih kurang lengkap, masih punya utang 2 dia. Nah, taubatan nasuha itu taubat total dari semua dosa. Jadi berkaitan dengan dosanya. Taubat dari semua dosa, tidak disisakan satu dosa pun, melainkan dia taubat. Yang kedua, yaitu dia benar-benar sungguh-sungguh dalam taubatnya itu, yaitu tidak setengah-setengah. Jadi dia benar-benar bertekad bulat, sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Jadi berkaitan dengan orang yang taubat. Tapi pertama berkaitan dengan dosanya. Sekarang berkaitan dengan orangnya, sungguh-sungguh, serius, tidak main-main. Ya. Jadi tidak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya taubatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Saya taubat ini karena saya takut kepada Allah, karena saya mengharapkan Allah. Jadi berkaitan dengan Allah. Jadi yang pertama berkaitan dengan dosanya. Yang kedua berkaitan dengan orang yang taubat. Yang ketiga berkaitan dengan Allah, kepada siapa kita taubat. Jadi benar-benar taubatnya ikhlas. Karena ada orang taubatnya itu masih cacat. Taubatnya nggak murni ikhlas karena Allah. Taubatnya karena ada faktor kepentingan. Maka itu bukan taubatan nasuha. Jadi itu adalah taubatan nasuha. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat as-sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihi melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan, Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang dari kamu ketika bertobat kepadanya. Jadi Allah itu senang kalau kita taubat. Jadi kita sudah melanggar, kita taubat, Allah senang menerima taubat kita. Lalu diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang dalam perjalanan menunggang kendaraannya, kuda atau unta dengan muatannya yang penuh, lewat di tengah padang pasir, ada pohon rindang, dia berteduh sebentar di sana istirahat. Ketika dia terbangun, ternyata
kendaraannya hilang, semua bekalnya hilang. Di sana tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Sehingga orang ini benar-benar putus asa. Wah, saya mau mati. Putus asa. Subhanallah, di tengah keputus asaannya itu, tiba-tiba kendaraannya datang lagi dengan muatannya penuh, tidak kurang suatu apapun. Orang ini senang atau tidak? Orang ini amat sangat senang. Sampai saking senangnya, sampai ketika mengucapkan kata-kata itu keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini gambaran bahwa dia saking senangnya sampai tidak sadar. Artinya orang ini senang sekali, bukan main, luar biasa. Nah, ternyata Allah itu lebih senang dari orang ini ketika menerima taubat hambanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian setelah kita berbicara panjang lebar tentang taubat, maka secara khusus kita bicara tentang istighfar. Istighfar adalah minta maghfirah dari Allah. Maghfirah. Lalu istilah kita minta ampun. Sebenarnya yang tepat al-maghfirah itu adalah wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha. Minta ampun kepada Allah itu berarti kita minta supaya kita diselamatkan dari dampak buruk dosa kita dan supaya dosa kita itu ditutupi oleh Allah. Itulah yang namanya istighfar. Jadi kita minta kepada Allah diselamatkan dari dampak buruk dosa kita dan supaya dosa kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang istighfar. Ada kalanya dalam bentuk perintah. Seperti di surat Al-Muzzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kalanya pula dalam bentuk pujian, Allah memuji orang-orang yang istighfar. Seperti di surat Ali Imran ayat nomor 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur di penghujung malam. Setelah sholat tahajud, ya banyak istighfar di penghujung malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang yang minta ampun kepadanya diampuni. Bagaimana firman-Nya di surat An-Nisa 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau menzalimi dirinya sendiri kemudian meminta ampun kepada Allah, pasti dia dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kurang apa? Kurang baik seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini para ulama membedakan kalau disebutkan kata-kata taubat dan istighfar secara bersamaan, berarti masing-masing punya arti sendiri. Jadi kalau ada orang menyebut taubat dan istighfar, berarti taubat punya makna sendiri, istighfar punya makna sendiri. Istighfar lebih cenderung maknanya itu adalah minta ampun dengan lisan. Jadi lisan kita mengucapkan permohonan ampun. Sementara taubat yaitu kita meninggalkan dosa-dosa, hati kita meninggalkan dosa dan perbuatan kita juga meninggalkan dosa. Taubat dan istighfar. Kemudian juga hukumnya istighfar sama dengan hukumnya doa. Doa itu ada yang dikabulkan Allah, ada yang tidak dikabulkan Allah. Demikian pula orang yang minta ampun, ada kalanya dikabulkan Allah, diampuni dosa-dosanya, ada kalanya tidak. Kembali kepada orang tersebut. Yang jelas kalau orang itu benar-benar ikhlas telah memenuhi syarat-syaratnya, ikhlas memenuhi syaratnya, apalagi dia cari waktu-waktu yang mustajab,
seperti di penghujung malam setelah sholat tahajud, waktu sahur, insya Allah istighfarnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada nukilan-nukilan dari para ulama, di antaranya dari Luqmanul Hakim alaihi salam, yang beliau terkenal suka memberi wasiat kepada putranya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Luqman. Termasuk di sana ada wasiatnya kepada putranya. Di antara wasiat beliau kepada putranya adalah beliau pernah mengatakan, ya bunayya, awwid lisanaka Allahumma ighfirli fa inna lillahi sa'at la yaruddu fiha sa'ilan. Wahai putraku, biasakan lisanmu mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah hamba. Jadi yang sering mengucapkan ini. Kenapa? Karena Allah mempunyai saat-saat yang mana ada saat di sana itu yang mustajab, sehingga kalau orang bertepatan dengan saat itu tidak akan ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita sering mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah hamba, ampunilah hamba. Boleh jadi nanti bertepatan dengan saat yang mustajab itu, dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, aktiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawahidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah daripada istighfar di rumah-rumahmu, di meja makanmu, di jalanan-jalananmu, di pasar-pasarmu, di majelis-majelismu, dan dimanapun kamu berada. Karena kamu tidak tahu kapan turunnya ampunanmu. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, kita ini yang banyak istighfar di mana saja, di rumah, di meja makan, di jalan, di pasar, di majelis, dimanapun yang banyak istighfar. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ampunan Allah. Dengan harapan pas kita istighfar itu datang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang kita harapkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang sahih, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil majlisil wahid mi'ata marrah yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kata sahabat Ibnu Umar, ada kalanya kami menghitung dalam satu majlis Rasulullah itu mengucapkan 100 kali kata-kata rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabb, ampunilah hamba, terimalah taubat hamba, sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat lagi Maha pengampun. Jadi Rasulullah mengucapkan ini dalam satu majlis. Sekali majlis, sekali duduk ucapan 100 kali. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah aja sebanyak ini, bagaimana dengan kita? Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat yang sahih, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Jadi nanti kita tanyakan diri kita, saya sudah minta istighfar ini satu hari berapa kali? Yang pasti istighfar kita paling-paling setelah sholat istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal sebagian ulama mengatakan istighfar setelah sholat itu lebih cenderung dikhususkan untuk sholat kita. Kekurangan-kekurangan kita berada di dalam sholat, belum dari dosa-dosa yang lainnya. Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum fa
sekaligus obat untukmu. Adapun penyakitmu adalah dosa-dosa, dan obat dari penyakitmu adalah istighfar. Jadi dosa ini adalah penyakit, obatnya adalah kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma alhamallahu subhanahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibah." Ia adalah Allah mengilhamkan kepada seorang hamba istighfar sementara Allah berkehendak untuk menyiksanya. Maksudnya, kalau kita diberi ilham untuk istighfar, kita dimudahkan oleh Allah selalu istighfar. Berarti Allah itu tidak hendak menyiksa kita. Karena Allah selalu memudahkan kita untuk istighfar. Berarti Allah tidak akan menyiksa kita. Dimudahkan, diberi ilham istighfar. Karena itu kita selalu bermohon kepada Allah agar kita selalu diberi ilham untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, keutamaan istighfar ini banyak sekali. Mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan kita. Bahkan di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berbuat salah pada waktu malam dan siang, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni kalian. Yang mengatakan siapa ini? Yang mengatakan Allah langsung. Hai manusia, dosa itu banyak. Siang berbuat dosa, malam berbuat dosa, tapi aku mengampuni dosamu. Minta ampun, aku ampuni dosa-dosamu. Demikian pula disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Rasulullah Muhammad SAW menceritakan bahwa setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak tahu kaifiahnya. Lalu Allah mengatakan, apa kata Allah? Man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam Allah selalu menawarkan kepada kita. Yang minta ampun, siapa? Diampuni. Kemudian juga di dalam hadits qudsi pula, yang hadits ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam arba'innya, hadis terakhir ke-42. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa fardu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Hai anak Adam, sesungguhnya tiadalah engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, melainkan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kita. Kemudian kata Allah, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosa-dosamu telah mencapai awan-awan yang ada di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini gambaran dosa yang sangat banyak. Minta ampun, istighfar, diampuni. Kemudian kata Allah lagi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh dosa, sepenuh bumi dosa, dosanya sepenuh bumi. Kemudian kamu berjumpa aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, maka pasti aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan.
dosa kita sepenuh bumi, ampunannya Allah sepenuh bumi. Yang penting kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita istighfar, maka Allah tidak akan mengadab kita. Kalau kita banyak istighfar, Allah tidak akan menurunkan azab. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tiadalah Allah mengadab mereka sedangkan mereka selalu meminta ampun. Jadi menurut sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ada dua hal yang menjadikan kita aman, tidak turun azab. Apa dua hal itu? Yang pertama-tama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah istighfar, minta ampun. Yaitu sebagaimana firman Allah Al-Anfal tadi 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tiadalah Allah akan mengazab mereka sementara engkau wahai Rasulullah ada di kalangan mereka, dan tiadalah Allah mengazab mereka sedang mereka selalu minta ampun. Jadi selama Rasulullah ada di kalangan mereka tidak akan turun azab, tapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Berarti tinggal satu yang menjadikan kita aman, apa itu? Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada sampai hari kiamat. Kemudian juga zaman sekarang ini adalah zaman orang sumpah, zaman rezeki seret. Kemudian kita selalu berada dalam kesempitan. Di antara solusinya adalah memperbanyak istighfar. Di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang terus-menerus istighfar, maka Allah menjadikan maka Allah menjadikan kesumpekannya itu hilang, dan Allah menjadikan kesempitannya ada jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Istighfar, sumpeknya hilang, yang sempit menjadi lapang, rezeki pun dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting rezeki itu adalah yang banyak dan barokah. Tujuh. Kemudian hanya saja yang dimaksud istighfar di sini bukan dengan mulut saja, tapi benar-benar istighfar yang serius seperti yang telah kita sebutkan tadi. Karena orang yang mulutnya istighfar tapi dia terus-menerus berbuat dosa, maka kata para ulama, istighfarnya perlu diistighfari lagi. Karena berarti istighfarnya itu bohong-bohongan saja. Bagaimana kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala, istighfar bila iqla' taubatul kadzabi. Mengucapkan istighfar, minta ampun, tapi terus-menerus berbuat dosa, ini adalah obatnya para pembohong. Obat bohong-bohongan saja. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk nanti juga menurunkan hujan dan memberikan kekuatan. Kita dapat hujan rahmat, dan kita oleh Allah diberi kekuatan secara umum. Bagaimana firman Allah di surat Hud ayat 52, Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Hai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya, maka Allah akan menurunkan air hujan dengan deras, dan Allah akan menambah kekuatanmu. Di samping kekuatan sudah ada, tambah kekuatannya, kekuatan secara umum. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk kekuatan berhubungan suami istri. Di antara resepnya adalah yang banyak istighfar. Karena Allah menyebutkan di sini umum, Allah menambah kekuatanmu di atas kekuatan umum.
Kemudian juga di antara faedah daripada istighfar ini pula, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang tadi sudah disebutkan. Kemudian juga di antara faedahnya istighfar ini pula, di samping turun hujan, Allah akan memberikan kepada kita harta yang barokah, dan Allah memberikan kepada kita anak-anak, dan Allah memberikan kepada kita masuk ke dalam surga. Bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi turun hujan, diberi harta, diberi anak. Karena itu ada seorang salafus saleh. Ada orang mengadu, wahai Tuan Guru, di daerah saya paceklik, apa resepnya? Jawabannya adalah yang banyak istighfar. Lalu ada orang datang, saya kesulitan ekonomi. Jawabannya yang banyak istighfar. Lalu ada orang datang, saya nikah sudah lama, tidak punya anak. Jawabannya istighfar, yang banyak istighfar. Lalu beliau ditanya, tadi ada 3 orang datang membawa masalah berbeda-beda, tapi Anda selalu menjawab, jawabannya adalah yang banyak istighfar. Kemudian beliau berdalil dengan surah ini, yaitu istighfar menjadikan hujan turun. Istighfar menjadikan kita dapat harta yang barokah. Istighfar menjadikan kita bisa punya anak. Ya, itu diantara resep kalau orang lama tidak punya anak, di samping berobat secara medis, berobat-berobat, kemudian juga yang banyak istighfar. Kemudian juga kalau kita termasuk orang yang banyak istighfar, berarti kita membuat setan kecewa. Jadi kalau kita ingin membuat kecewa setan yang banyak istighfar, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga Al-Baihaqi, yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Setan mengatakan, wa izzatika ya Rabb la abrah tuwi ibadah madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi keperkasaanmu wahai Allah, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih berada dalam diri mereka. Jadi syaitan bersumpah akan menyesatkan kita selama kita hidup. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan kemuliaanku, aku akan selalu ampuni mereka selama mereka selalu minta ampun kepadaku. Jadi syaitan menjerumuskan kita dalam dosa, maka kita segera sadar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lainnya, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu dulu saja. Atau yang terakhir, ini juga penting ya, yang terakhir ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Mundhiri dan Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Berbahagialah orang yang mendapati di catatan amalnya isinya itu banyak istighfarnya. Jadi kita isi catatan amal kita dengan banyak istighfar supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi banyak istighfarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah tanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya, ayyuma anfa' lil 'abdi at-tasbih aw al-istighfar? Wahai Tuan Guru, yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba itu apa? Apakah bertasbih, banyak zikir, ataukah fokus kepada istighfar, minta ampun? Kan zikir banyak ya, maksudnya zikir-zikir mutlak itu. Ya, banyak zikir. Apakah memperbanyak zikir ataukah memperbanyak istighfar? Apa jawabannya? Beliau ini orang yang oleh Allah diberi kecerdasan yang luar biasa. Jawabannya, idza kana thawbun naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wirid anfa' lahu. Wa in kana danasan fas-sabun wal ma' anfa' lahu. Beliau mengibaratkan pakaian. Kalau pakaian itu bersih pakaiannya ya,
maka yang lebih cocok adalah diberi parfum. Diberi parfum supaya sudah bersih tambah wangi. Tapi kalau pakaiannya kotor, yang lebih cocok adalah dicuci dengan sabun. Jadi maksudnya kalau orang itu banyak dosanya, yang lebih afdal adalah memperbanyak istighfar. Tapi kalau orang nggak banyak bergelimang dalam dosa, maka di samping istighfar, dia perbanyak juga zikir-zikir yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pertemuan pembukaan setelah kita tidak bertemu 1 bulan lebih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan mulai dari hari Rabu depan. Itu kajian kita Hisnul Muslim beserta syaratnya. Kita lanjutkan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah lewat. Pertanyaannya yang masuk ini agak banyak. Apakah dosa yang sudah dimintakan ampun masih diperhitungkan di yaumil hisab dan apakah masih dipaparkan? Tidak. Jadi orang yang sudah minta ampun ya, tobat kepada Allah, tobatan nasuha dan tobatnya diterima Allah, itu sudah tak punya dosa. Jadi bersih, sudah bersih. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan menghapus keburukan. Bahkan bukan hanya menghapus, di surat Al-Furqan apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang taubat, beriman, beramal saleh, dosanya diganti kebaikan oleh Allah. Jadi kalau sudah taubat sudah bersih. Makanya agama Islam ini adalah agama yang memandang sekarang dan ke depan. Agama Islam ini tidak melihat masa lalu. Biar masa lalunya seperti apapun jeleknya, yang penting adalah sekarang. Yang penting sekarang sudah taubat dan ke depan istiqomah dalam taubat. Jadi orang yang kotor sekotor apapun berada di lembah hitam, luar biasa dosanya, apapun telah dia lakukan. Kemudian dia taubat-taubatan nasuha yang telah kita bahas tadi itu, maka dia berubah menjadi orang yang bersih, ya, bersih, tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Nah, sekarang yang penting adalah ya keseriusan kita dalam taubat, kesungguhan kita, keistiqomahan kita, dan banyak amal soleh setelah taubat. Jadi sekali lagi Islam ini adalah agama yang tidak melihat belakang. Islam ini melihat yang penting sekarang dan ke depan. Ustaz, saya pernah melakukan maksiat, yaitu hampir berzina. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bertobat dan semoga tobatnya adalah taubatan nasuha. Tapi Ustaz, kadang saya sering teringat masa lalu itu dan takut Allah tidak akan mengampuni saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya betul, bagus sekali. Jadi teringat dosanya menyesal. Dan insya Allah kalau Anda sudah taubatan nasuha yang telah kita bahas tadi, diampuni oleh Allah. Jangan takut. Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha menerima taubat, Allah adalah Maha Pemaaf. Ya, bagus. Jadi selalu ingat dosa menyesal itu bagus. Dosa yang membuat kita menyesal itu lebih baik daripada kebaikan yang membuat kita bangga diri. Sayyi'atun tasuluka khairun min hasanatin tuhjibuka. Dosa yang membuat kamu sadar menyesal lebih baik daripada kebaikan yang membuat kita bangga diri. Karena kalau orang itu tidak pernah punya dosa, nanti dia akan timbul sombong, bangga diri. Tapi berputar terus dalam dosa, maka kita merasa bahwa saya adalah manusia biasa. Saya pernah mendengar bahwa dosa itu menghalangi rezeki kita. Apa maksudnya ya Ustaz? Memang benar. Ada kalanya rezeki kita itu oleh Allah dijadikan sempit. Ya. Kadang-kadang dosa kita. Innal 'abda la yu'mur rizq bid-dambi yusibu.
seorang hamba itu ditutup rezekinya gara-gara satu dosa. Betul itu. Orang kafir itu banyak dosanya, banyak rezekinya. Iya. Karena memang mereka itu surganya adalah surga dunia. Karena kita orang beriman diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, diberi rezeki yang sempit supaya kita sadar, melebur dosa kita, menyadarkan kita, menambah pahala, meninggikan derajat. Karena orang kafir itu telah dihukum oleh Allah dengan hukuman yang paling berat. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Hukumannya Allah menjadikan dia kafir. Itu adalah hukuman paling berat. Iya. Jadi hukumannya adalah Allah menjadikan dia kafir. Karena orang kafir itu nggak digoda oleh setan. Jadi setan sudah pensiun. Iya, nggak digoda orang kafir itu. Karena setan sudah berhasil mengkafirkan dia. Nggak digoda, ahli neraka. Mau apa aja silakan. Nah, karena kita punya iman, kita digoda terus. Karena itu godaannya setan kan bertingkat-tingkat kan. Pertama-tama apa tingkatannya? Menjadikan orang itu kafir. Kalau sudah berhasil kafir, setan tak goda lagi. Dan kafir bukan berarti hanya non muslim saja loh. Jadi kafir bukan berarti non muslim saja. Banyak orang KTP-nya Islam tapi kafir. Seperti orang-orang Islam liberal, itu kafir. Nah, Islam itu, Islam model apa? Islamnya siapa? Itu kafir, orang liberal itu kafir. Kafir, keluar dari Islam. Orang-orang liberal. Jadi nggak digoda oleh setan. Kemudian kalau nggak berhasil menggoda, mengkafirkan orang, maka digoda mengamalkan Islam tapi Islam yang menyimpang dari sunnah, akidahnya nyimpang dan yang lainnya. Ya, dia digoda, dijerumus ke dalam bid'ah. Ya, bid'ah akidah atau bid'ah ibadah. Kemudian diantaranya lagi adalah digoda dengan perbuatan dosa besar. Kalau nggak berhasil digoda dengan perbuatan dosa kecil. Kalau nggak berhasil kita disibukkan dari amal-amal yang lebih utama. Kita disibuk dengan yang kurang utama. Dan seterusnya banyak sekali godaannya setan. Setan pandai. Apa ada tanda-tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa tanda-tandanya? Insya Allah tanda yang tampak itu adalah setelah taubat dia menjadi semakin baik. Itu insya Allah tanda-tandanya taubatnya diterima Allah. Karena para ulama mengatakan di antara tanda amal kita diterima oleh Allah adalah setelah kita beramal itu kita semakin istiqomah. Berarti diterima. Contohnya orang yang bulan Ramadan mendapat Lailatul Qadar, tandanya apa? Tandanya setelah Ramadan dia semakin baik, semakin istiqomah. Orang yang hajinya mabrur, tandanya apa? Tandanya pulang dari haji dia semakin baik, semakin istiqomah. Tanda. Pak Ustaz, bagaimana bertobat terhadap dosa-dosa kecil? Apakah sama dengan dosa-dosa besar tobatnya? Berbeda. Kalau dosa besar itu yang kita bahas tadi, itu dosa besar itu dosa yang ada ancamannya ya di dunia. Kalau ada laknatnya Allah, kutukan Allah, ada hukumannya di dunia, itu dosa besar. Seperti mencuri, berzina, minum khamr dan yang lain-lainnya. Dan itu perlu tobat khusus yang kita bahas tadi. Dapat kalau dosa-dosa kecil yang tidak ada ancaman tertentu tapi Allah menyatakan sebagai dosa, ya, maka di samping kita mengucapkan istighfar, amal-amal soleh kita itu menghapuskan dosa, termasuk sholat 5 waktu. Sholat zuhur itu menghapus dosa antara subuh sampai zuhur. Sholat asar menghapus dosa antara zuhur sampai asar dan seterusnya. Jika seperti kita mandi 1 hari 5 kali. Yang penting dengan catatan dosa kecil itu jangan diremehkan. Karena sebagian ulama mendefinisikan dosa besar itu adalah semua dosa yang kita lakukan dalam keadaan meremehkan. Sekecil apapun dosa, tapi kita meremehkan, maka itu dosa besar. Misalnya memandang para perempuan bukan mahram.
Ini kategorinya besar apa kecil? Kategori besar apa kecil? Kategori dosa kecil, bukan dosa besar. Kategori as-shaghair. Tapi kalau kita meremehkan, gini aja enggak apa-apa. Ini kan apa namanya, ciptaannya Allah, kita nikmati. Jadi dosa besar. Karena apa? Meremehkan. Doanya Nabi Yunus apakah termasuk istighfar mengingat tidak ada kata-kata mohon ampun? Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walaupun tidak akan minta ampun secara langsung, tapi secara tidak langsung itu minta ampun karena dia mengaku dirinya sebagai orang yang dolim, aniaya. Ya Allah, saya ini aniaya Allah. Jadi secara langsung itu minta ampun. Kemudian juga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan minta ampun itu ada dua. Minta ampun kepada Allah dengan ucapan dan meminta ampun kepada Allah dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan ya tadi itu ya istighfar, astagfirullah, Allahumma firli, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat wa tub 'alaina tasayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak reaksinya ya. Ada nanti istighfar dengan perbuatan. Kita berzikir, kita sholat, kita berbuat baik, kita bersedekah, semua itu adalah melebur dosa. Perbuatan-perbuatan yang melebur dosa. Ini saya selesaikan aja pertanyaannya ya, tinggal sedikit ya. Ini kan pertemuan perdananya. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan zina dengan lawan jenis, bukan mahramnya, kemudian orang itu meminta maaf hingga melakukan apapun yang bersifat syar'i, seperti memberi barang atau makanan yang ia sukai, tetapi tetap tidak diterima oleh orang yang telah dizalimi itu, apakah orang itu masih berhutang kepadanya? Jadi maksudnya menzinai perempuan suka sama suka atau memperkosa maksudnya? Kalau suka sama suka ya perbuat sama-sama. Kecuali kalau memperkosa, baru kita berbuat dosa kepada orang yang diperkosa. Ya harus minta maaf. Kalau tidak dimaafkan berarti urusannya nanti di hadapan Allah. Makanya berbuat dosa kepada manusia itu tobatnya agak repot. Karena tobatnya itu harus diselesaikan urusannya. Kalau nggak selesai di dunia, berarti urusan diselesaikan di akhirat. Apalagi di sini tidak ada hukum Islam. Kecuali kalau ada hukum Islam. Kalau orang berzina apalagi memperkosa dihukum. Kalau dia belum pernah nikah, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Dan itu dosanya diampuni Allah. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dua hukuman, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Kalau dia sudah pernah menikah, dirajam, dilempari batu sampai mati. Lalu dia menjadi ahli surga. Diampuni Allah dosa. Jadi hukum qisas. Dan kemarin di Arab Saudi itu ada pelaksanaan qisas. Kemarin itu ramai dibicarakan di Twitter di Timur Tengah sana, qisas orang Arab Saudi di qisas. Namanya Abdullah Ash-Shumari. Ya, dia berkelahi dengan temannya sampai bendung-bendungan sampai temannya itu mati. Dan dia diputuskan dihukum qisas karena keluarga orang yang mati tidak memaafkan. Nah, kalau memaafkan tidak jadi dihukum mati, karena tidak memaafkan dihukum mati. Bahkan kemarin filmnya sempat di-upload, jadi kelihatan bagaimana cara qisasnya. Ya, sambil duduk sembocok ini, ya gini ya. Ini al-qudurnya bawa pedang yang tajam, langsung diginikan. Kepalanya lepas dan ya, itu qisas. Diampuni oleh Allah di dunia, di akhirat tidak ada dosa. Jadi harus diselesaikan urusannya ya. Kalau suka sama suka, ya berarti tidak ada dosa di kalangan mereka karena suka sama suka. Dosanya tinggal sama Allah. Tapi kalau ada unsur memperkosa, memaksa dan yang lainnya, nah dosanya dua, dosa dengan Allah dan dosa dengan
selesaikan. Dulu sebelum kami bertobat dan hidup dalam bergelimang maksiat, rezeki kami lancar melimpah ruah. Tapi setelah kami bertobat, sekarang rezeki kami jadi seret ini apa? Apa yang terjadi dengan kami, mohon solusinya. Tidak. Anda mendapat rezeki yang lebih banyak dari dulu. Sekarang ini Anda rezekinya berbeda. Karena yang ada di benak kita, kalau ada kata-kata rezeki itu apa? Ulus, ya, uang. Rezeki bukan hanya uang. Allah menjadikan Anda bisa bertaubat, itu adalah rezeki yang lebih mahal dari uang, daripada bergelimang dalam dosa. Jadi rezeki Anda sekarang dari dengan dulu lebih banyak sekarang. Cuma rezekinya dalam bentuk yang lain. Allah menjadikan Anda taubat, menjadikan imannya tambah kuat, menjadikan rajin ngaji, menjadikan rajin ibadah, menjadikan semakin soleh, istiqomah mengikuti sunnah. Itu rezeki yang tidak bisa diukur dengan uang, itu mahal itu. Jadi Anda dapat rezeki yang banyak, tidak seret. Yang seret itu uangnya. Dan itu ujian. Berarti Allah cinta kepada Anda. Mungkin juga untuk melebur dosa-dosa yang lalu, melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat dan yang lain. Jadi rezeki bukan hanya uang. Rezeki yang paling mahal itu adalah rezeki iman, rezeki sunnah, rezeki ilmu yang bermanfaat. Ketika masih bergelimang dosa, diri ini merasa sangat berdosa. Tapi setelah bertobat dan banyak beramal, diri ini seolah-olah telah bersih dan tenang. Apakah ini tipu daya setan? Ya, benar, tipu daya setan. Jadi jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Karena merasa aman itu adalah godaan setan. Sehingga kita dijerumuskan kemana oleh setan? Dijerumuskan ke dalam ujub. Setan itu pandai menggoda kita. Imam Ahmad bin Hanbal, ini cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal menjelang wafat. Menjelang wafat itu beliau sempat pingsan. Kemudian beliau mengatakan ba'ad. Ya. Kemudian beliau sempat sadar lagi. Lalu beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, Anda tadi mengatakan ba'ad. Belum. Kenapa? Apa kata Imam Ahmad? Tadi setan itu datang menggoda. Ya, ketika sekarat ini digoda setan. Tadi setan datang kepadaku. Setan mengatakan kepadaku, "Futtani ya Ahmad, engkau telah lolos dari aku wahai Ahmad. Engkau telah lolos dari aku wahai Ahmad." Tujuannya apa? Tujuannya setan menjadikan Imam Ahmad ujub bangga diri. Aku telah menang dari setan, sehingga mati dalam keadaan ujub. Tapi Imam Ahmad pinter. Kata Imam Ahmad, belum selesai. Selama roh saya masih ada, belum selesai. Sudah mati baru benar-benar menang. Itu godaannya setan. Nah, Imam Ahmad pintar, dia nggak gampang tergoda. Jadi setan kepingin Imam Ahmad mati dalam keadaan ujub, tapi nggak berhasil. Karena itu kita jangan pernah merasa aman, ya, merasa bersih dari dosa. Kalau kita mau jujur, dosa kita ini banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. Terutama dalam dosa hati. Ini dosanya hati. Ada sifat asuh, iri, dengki, yang niatnya jahat pada orang Islam, ujub, sombong, riya, sum'ah, penyakit semuanya. Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini yang terakhir. Istighfar untuk orang berzina itu apakah zikir Nabi Adam dan Hawa? Istighfar untuk orang merampok atau pencuri itu apa zikirnya Nabi Yunus? Apa dua-duanya kita baca sebanyak-banyaknya? Zikir Nabi Adam dan Nabi Yunus bergantian, mohon penjelasannya. Semuanya itu adalah bagus. Jadi tidak ada perinciannya. Ini istighfar untuk orang berzina, ini istighfar untuk orang merampok, tidak. Hanya saja kalau merampok atau mencuri itu syaratnya ada mengembalikan. Jadi koruptor itu mengembalikan, nggak permainan. Nah, korupsi banyak, obat, menikmati hasil korupsinya. Nah,
mainan. Kembalikan dulu harta yang mencuri dulu, korupsi kembalikan. Itu namanya taubat. Kan nanti kembalikan, belum taubat, belum benar taubatnya. Wallahu a'lam. Itu dulu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.